Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mengawali hari baru kita dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara terkasih, jawaban Yesus ini jujur, lugas, dan cerdas untuk menjawab pertanyaan jebakan, apakah orang boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Kalau dijawab tidak, Yesus akan dituduh melawan pemerintah. Kalau dijawab boleh, orang akan menuduh Yesus berpihak kepada pemerintah atau penjajah, yang berarti mengkhianati bangsa. Kadangkala ada konflik pada dua kekuasaan yang mengatur hidup manusia tersebut. Sejauh kekuasaan kaisar atau negara tidak bertentangan dengan hukum kuasa Allah, kita wajib loyal ke negara. Bila kekuasaan negara melecehkan manusia dan hukum Allah, maka kita wajib mengikuti hukum Allah. Yesus tidak masuk dalam jebakan itu, maka ia memberi jawaban yang berisi pengajaran. Orang harus memberikan kepada siapapun apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, apa yang dilakukan itu berdasarkan kesadaran, kedewasaan, dan keikhlasan, bukan paksaan. Saudara terkasih, penegasan akan hal yang berkaitan dengan negara dan berkaitan dengan agama menjadikan kita sadar akan hak dan kewajiban pada bidang masing-masing. Sehingga kita perlu mengolah, menyikapi, dan menata hidup dengan cara menjaga relasi yang lebih utuh dalam kasih persaudaraan. Amin. Marilah berdoa. Bapa penguasa waktu, kini Kau anugerahkan hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Terima kasih atas anugerah kasih dan sejahtera. Bapa, Engkau mengajarkan bahwa kejujuran dan ketulusan adalah dasar dalam melaksanakan kewajiban. Tanpa dasar itu, semua menjadi formalitas kosong tanpa makna. Kami mohon, bimbinglah kami agar menjadi semakin dewasa dan dapat menjalankan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Kami siap sedia memuliakan Dikau dan mengasihi sesama dengan melaksanakan tugas yang Kau percayakan kepada kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatlah kami sekeluarga, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu, serta arahkan kami menuju kerajaan-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan,
seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.